Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Sukma Pertiwi. NIM saya 2010-2010-23. Ingin menjelaskan materi tentang prisma. Bangun prisma. 1. Definisi prisma. Suatu bangun yang bentuk dan ukuran sisi atas dengan sisi bawah sama serta rusuk-rusuk tegak yang sejajar disebut prisma. Sebuah bangun prisma ditentukan oleh bentuk alasnya. Maksudnya bahwa penamaan suatu prisma berdasarkan alasnya. Contohnya suatu bangun prisma yang alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan prisma segitiga. Yang alasnya berbentuk segi empat, maka dinamakan prisma segi empat. Yang prisma yang alasnya berbentuk segi lima, maka dinamakan prisma segi lima, dan seterusnya. Dari gambar tersebut terlihat bahwa prisma segi 6 tersebut memiliki unsur sebagai berikut. A. Sisi bidang. Terdapat 8 sisi yaitu atau bidang yang dimiliki oleh prisma segi 6, yaitu A, B, C, D, E, F sisi alas, G, H, I, J, K, L sisi atas, B, C, I, H sisi depan, F, E, K, L sisi belakang, A, B, H, G sisi depan kanan, A, F, L, G sisi belakang kanan, C, D, J, I sisi depan kiri, D, E, K, J sisi belakang kiri. Dari gambar rusuk dari gambar di atas terlihat bahwa prisma segi 6 A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, J, K, L memiliki 18 rusuk. 6 diantaranya adalah rusuk tegak. Rusuk-rusuk tersebut adalah A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, A, G, H, H, I, I, J, K, K, L, L, G, dan rusuk-rusuk tegaknya adalah A, G, B, H, C, I, D, J, E, K, dan F, L. B. Titik sudut. Prisma segi 6 A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, J, K, L memiliki 12 titik sudut. Dari gambar di atas terlihat bahwa titik-titik sudut tersebut adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Selain unsur-unsur yang telah disebutkan, prisma pun memiliki istilah diagonal bidang dan bidang diagonal. Untuk lebih jelasnya, coba kamu perhatikan dan pelajari. C. Diagonal bidang. Coba kamu perhatikan prisma segi 6 pada gambar di atas. Dari gambar tersebut terlihat ruas garis BG yang terletak di sisi depan kanan atau sisi tegak ditarik dari dua titik sudut yang saling berhadapan, sehingga ruas garis BG disebut sebagai diagonal bidang pada bidang prisma segi 6 A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, J, K, L. Begitu pula dengan ruas garis CJ pada bidang CDIJ. Ruas garis tersebut merupakan diagonal bidang pada prisma segi 6 ABCDEF dan GHIJKL. Coba kamu sebutkan diagonal bidang yang lain pada prisma segi 6. D. Bidang diagonal. Sekarang kamu perhatikan prisma ABCDEF dan GHIJKL. Pada prisma segi 6 tersebut terdapat dua buah diagonal yang sejajar, yaitu BI dan FK. Kedua diagonal bidang tersebut beserta ruas garis KI dan FB membentuk suatu bidang di dalam prisma segi 6 ABCDEF dan GHIJKL. Bidang tersebut adalah bidang BFKI yang merupakan bidang diagonal prisma segi 6. 2. Jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk prisma tersebut sedemikian sehingga seluruh permukaan prisma terlihat. Misalkan, prisma yang akan dibuat jaring-jaringnya adalah prisma segitiga. 3. Permukaan luas prisma. Luas permukaan prisma sama seperti kubus dan balok. Luas permukaan prisma dapat dihitung menggunakan jaring-jaring prisma tersebut. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua luas bangun datar pada jaring-jaring prisma. 4. Volume prisma. Gambar di atas memperlihatkan sebuah balok ABCDEF dan EFGH yang dibagi dua secara melintang. Ternyata hasil belahan balok tersebut membentuk prisma segitiga seperti pada gambar. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Sari, NIM 2010201008. Kali ini saya akan memaparkan materi selanjutnya mengenai kubus. Adapun definisi kubus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kubus adalah ruang yang berbatas 6 bidang segi 4 seperti dadu. Pengertian kubus menurut penulis adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi. Pengertian lain dari kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki 12 rusuk yang semua rusuknya sama panjang. Kemudian ciri-ciri kubus. Adapun ciri-ciri kubus memiliki 6 sisi dengan panjang yang sama besar setiap sisinya. Setiap sisi kubus berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk yang setiap rusuknya sama panjang, memiliki total 8 titik sudut, memiliki 12 sisi diagonal sisi yang sama panjang, memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Kemudian luas permukaan kubus. Menurut Eric Wolfgang Weinstein, luas permukaan adalah jumlah permukaan yang memiliki satuan jarak kuadrat atau secara sederhana dapat digambarkan dengan jumlah luas pada permukaan sebuah objek. Menghitung luas permukaan sering diterapkan salah satunya pada saat kita mengecat tembok. Untuk memperkirakan jumlah cat yang perlu kita siapkan, maka kita perlu tahu dulu luas permukaan dari tembok yang akan kita cat. Oleh karena itu, pada kubus, rumus luas permukaan kubus disusun sebagai berikut. L sama dengan 6 dikali S pangkat 2. Keterangan L sama dengan luas permukaan, sedangkan S sama dengan panjang rusuk kubus. Selanjutnya, volume kubus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, volume diartikan sebagai isi atau besarnya benda ruang. Oleh karena itu, rumus volume kubus disusun sebagai berikut. V sama dengan S pangkat 3. Keterangan V sama dengan volume, S sama dengan panjang rusuk. Rumus ini juga sebenarnya termasuk rumus yang gampang sih buat diingat atau dihafal. Perlu diingat bahwa hanya bangun ruang yang mempunyai volume, bangun datar tidak mempunyai volume. Dan contohnya bisa dilihat di sini atau di makalah yang sudah kami bagikan. Terima kasih. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia Wiranti, NIM 2010201024. Di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya ialah tentang balok. Yang pertama ialah pengertian balok. Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang, dengan paling tidak 1 pasang di antaranya berukuran berbeda. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Balok yang dibentuk oleh 6 persegi sama dan sebangun disebut sebagai kubus. Jadi, sebagaimana halnya kubus yang memiliki 6 sisi, pada balok pun demikian. Namun perbedaannya kalau pada kubus ke-6 sisinya mempunyai bentuk dan ukuran yang sama, yaitu berbentuk persegi. Kalau pada balok memiliki 3 pasang sisi yang ukurannya sama besarnya dan berbentuk persegi panjang. Yang selanjutnya, ciri-ciri balok. Salah satu hal yang paling membedakan antara kubus dan balok adalah kalau kubus, panjang semua rusuknya sama karena terdiri dari bidang berbentuk persegi, sementara hal ini tidak berlaku pada balok. Balok biasanya terdiri dari 3 pasang yang berbentuk persegi ataupun persegi panjang, di mana minimal 1 pasang di antaranya memiliki ukuran yang berbeda. Berikut di bawah ini ciri-ciri balok. Yang pertama, memiliki total 12 rusuk yang terdiri dari 4 rusuk panjang, 4 rusuk lebar, dan 4 rusuk tinggi. Yang kedua, sisi balok berbentuk persegi panjang atau persegi panjang dan persegi. Yang ketiga, memiliki 6 sisi yang terdiri dari 3 pasang, yaitu sisi depan belakang, sisi atas bawah, dan sisi kiri kanan. Yang ketiga, memiliki total 8 sudut.
Yang keempat, memiliki 12 diagonal sisi yang terdiri dari 3 diagonal yang sama panjang untuk setiap pasang sisi. Dan yang terakhir itu memiliki 4 diagonal ruang yang sama panjang. Yang selanjutnya ialah rumus luas permukaan balok. Secara matematis, rumus luas permukaan balok disusun sebagai berikut. L sama dengan buka kurung P dikali 2 dikali P dikali L tutup kurung ditambah buka kurung 2 dikali P dikali T tutup kurung tambah buka kurung 2 dikali L dikali T tutup kurung. Kita lihat keterangannya. L sama dengan luas permukaan, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Sama halnya dengan kubus, rumus luas permukaan balok juga sebenarnya kalau kita paham konsep dari bangun ruang balok, kita bisa dengan mudah mengingatnya. Balok memiliki karakteristik memiliki 3 pasang bangun datar yang berukuran sama. Itulah kenapa setiap sisi pada rumus luas permukaan balok dikalikan dengan 2. Yang selanjutnya itu rumus volume balok. Secara matematis, rumus volume balok disusun sebagai berikut. V sama dengan P kali L kali T. Keterangan, V sama dengan volume, P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Begitu juga dengan balok. Kalau kubus rumus volumenya S pangkat 3 kalau pada balok, maka rumusnya jadi panjang kali lebar kali tinggi, karena ukuran ketiganya tidak sama atau minimal satu sisi memiliki ukuran yang berbeda. Baiklah, untuk contoh soal bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Irfan Sauki, NIM 2030201179. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok 4, yakni prisma segitiga, pengertian, sifat, luas permukaan prisma segitiga, dan volume prisma segitiga. Oke, baiklah, yang pertama adalah pengertian prisma segitiga. Prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bidang yang berhadapan, yang sama dan sebangun atau kongruen dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut rusuk-rusuk yang sejajar. 2 bidang sejajar tersebut dinamakan bidang alas dan bidang atas. Bidang-bidang lainnya disebut bidang tegak, sedangkan jarak antara kedua bidang atau bidang alas dan bidang atas prisma tersebut disebut tinggi prisma. Jadi, prisma segitiga adalah prisma yang sisi alas dan sisi atasnya berbentuk segitiga. 2. Sifat-sifat prisma segitiga. Sifat-sifat prisma segitiga antara lain mempunyai 5 buah sisi, mempunyai 9 buah rusuk, beberapa rusuk sama panjang, 2 bidang kongruen dan sejajar disebut bidang alas dan atas. Bentuk sisi alas dan sisi atas adalah segitiga. Kemudian bentuk sisi tegak persegi panjang dan memiliki 6 titik sudut. Selanjutnya 3. Luas permukaan prisma segitiga. Untuk menghitung luas permukaan prisma segitiga dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan jumlah luas permukaan segitiga alas, luas sisi atas, dan luas persegi panjang sisi-sisinya. Luas permukaan prisma segitiga di atas dapat digambarkan sama dengan luas alas tambah luas bidang atas tambah luas bidang tegak, sama dengan luas alas tambah luas alas tambah buka kurung A kali T tambah B kali T tambah C kali T tutup kurung, sama dengan 2 kali luas alas tambah buka kurung A tambah B tambah C tutup kurung kali T, sama dengan 2 kali luas alas tambah buka kurung keliling alas kali tinggi tutup kurung. Jadi rumus luas permukaan prisma segitiga adalah luas permukaan prisma segitiga sama dengan 2 kali luas alas tambah buka kurung keliling alas kali T tutup kurung. Contoh soal.
Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi masing-masing 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma itu. Jawab. Luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas tambah buka kurung keliling alas kali tinggi tutup kurung, sama dengan 2 kali buka kurung 1/2 kali 9 cm kali 12 cm tutup kurung tambah buka kurung 9 cm tambah 12 cm tambah 15 cm tutup kurung kali 10 cm tutup kurung sama dengan 2 kali 54 cm persegi tambah buka kurung 36 cm kali 10 cm tutup kurung sama dengan 108 cm persegi tambah 360 cm persegi sama dengan 468 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma adalah 468 cm persegi. 4. Volume prisma segitiga. Jika sebuah balok dipotong tegak salah satu bidang diagonalnya, maka akan terbentuk dua prisma segitiga seperti gambar A. Kedua prisma segitiga pada gambar B dapat digabungkan sehingga berbentuk prisma segitiga seperti gambar C. Dengan demikian, prisma pada gambar C dan balok pada gambar A memiliki tinggi, luas, dan volume yang sama, sehingga dapat dinyatakan sebagai berikut. 5. Rumus. Volume prisma segitiga sama dengan volume balok sama dengan luas alas balok kali tinggi balok sama dengan luas alas prisma kali tinggi prisma. Volume prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Atau volume prisma segitiga sama dengan L kali T. Contoh soal. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi alas 5 cm dan tinggi 10 cm. Jika tinggi prisma 12 cm, hitunglah volume prisma. Jawab. V prisma segitiga sama dengan luas alas kali tinggi prisma sama dengan 1/2 kali A kali T tutup kurung kali T prisma sama dengan buka kurung 1/2 kali 5 cm kali 10 cm tutup kurung kali 12 cm sama dengan 25 cm persegi kali 12 cm. Volume prisma segitiga sama dengan 300 cm kubik. Jadi volume prisma adalah 300 cm kubik. Baiklah, itulah tadi materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.